Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi atau selamat malam juga. Yang saya bikin ini pada malam hari untuk besok untuk bisa kuliah sebagai bahan kuliah bersama. Kita pada pertemuan berdua ini kita dengan metode Zoom sebetulnya, tapi saya rekam supaya nanti bisa dinikmati lewat YouTube siapapun dan bisa di-download kapanpun. Kita sekarang akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang akan nanti dibicarakan atau pendahuluan dari mata kuliah teknik proyeksi bisnis. Yang pertama nanti kita akan bicara data dan screening. Oke, kita langsung saja. Jadi kita di teknik proyeksi bisnis ini buku utama atau referensi utama adalah hasil tulisan dari Profesor Dr. Suryanto yang cukup praktis untuk bisa memahami mengenai teknik proyeksi bisnis. Ini bukunya. Jadi analisis data dalam aplikasi pemasaran, teknik proyeksi bisnis. Nah, kita akan bicara beberapa hal. Yang pertama nanti pendahuluan, kemudian screening data. Jadi nanti hal-hal apa saja yang akan kita bahas dalam mata kuliah teknik proyeksi bisnis ini adalah pendahuluan, kemudian juga bagaimana men-screening data, dan data seperti apa yang kita screening, kemudian kita juga akan melakukan proyeksi dengan metode rata-rata, dengan berbagai macam metode rata-rata, dan sekaligus nanti kita membuat suatu workshop atau contoh cara menyelesaikan masalah-masalah dalam teknik proyeksi bisnis dengan metode rata-rata, baik nanti rata-rata sederhana maupun rata-rata bergerak. Rata-rata bergerak dengan berbagai macam interval gerakan, gitu ya. Kemudian juga kita akan melakukan proyeksi bisnis dengan analisis korelasi, hubungan, kemudian juga akan melakukan teknik proyeksi bisnis dengan regresi yang sederhana. Sekaligus nanti kita juga akan melakukan evaluasi. Sebenarnya dari sekian banyak teknik proyeksi bisnis itu yang paling cocok untuk suatu kasus itu yang mana. Jadi nanti tidak semuanya akan sama pilihan teknik proyeksi bisnisnya. Akan lebih baik ketika kita memang melakukan evaluasi. Jadi dengan evaluasi tersebut akan diketemukan cara yang paling baik. Cara yang paling baik, paling sederhana adalah paling yang errornya yang paling kecil. Oke. Sebagaimana dengan makhluk hidup, perusahaan yang hidup ingin berkelanjutan itu harus menjadi perusahaan yang mampu memproyeksikan keadaan pada masa datang dengan melihat masa lampau. Jadi dengan melihat proyeksi yang masa akan datang, maka akan bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi dengan tingkat ketepatan atau keakuratan strategi yang tinggi. Ketika kita hanya memakai insting tanpa data, itu ya bisa-bisa saja karena mungkin berdasarkan pengalamannya. Tapi sebetulnya walaupun bicara pengalaman itu sendiri, sebetulnya itu adalah juga suatu teknik proyeksi. Proyeksi yang bagaimana? Yang kualitatif. Yang datanya itu tersimpan dalam memorinya. Nah, alangkah baiknya ketika kita berdiskusi, membicarakan sesuatu hal atas dasar data yang faktual, data yang sesungguhnya. Dari situ tentu akan lebih gampang atau lebih mudah untuk
mengambil suatu keputusan strategis, dan berdasarkan bukan atas dasar subjektivitas yang sangat tinggi, tapi berdasarkan objektivitas. Jadi datanya yang bicara. Sekaligus untuk menghindari kekuatan-kekuatan tertentu dari orang yang mungkin dianggap paling pengaruh, yang mungkin berdasarkan omongan pokoknya gitu ya, tapi lebih ke arah suatu data faktual. Entah itu trennya menurun, menaik, atau situasional, atau seasonal, musiman dalam waktu mungkin bulanan, mingguan, atau bahkan tahunan. Jadi membentuk siklus. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya seperti saya, misalnya seperti saya itu mungkin nggak terlalu tertarik dengan bola. Walaupun tidak terlalu tertarik dengan bola, misalnya, tapi punya sedikit gambaran sedikit bahwa secara sederhana Indonesia itu kalau main sepak bola seringnya kalah, gitu kan. Dengan tim sekawasan saja kalah. Gitu. Nah, ketika diadakan suatu pertandingan dan misalnya itu terjadi kenyataan bahwa tim sepak bola Indonesia melawan tim sepak bola Brasil, itu saat itu tentunya ketika itu terjadi pertandingan yang sesungguhnya bisa diprediksikan, bisa diproyeksikan, dan bisa diramalkan bahwa 95% gitu, tingkat kepercayaannya bahwa tim Brasil akan menang. Walaupun dengan tim yang pensiun. Mohon maaf, ini contoh, bukan maksud melecehkan, bukan. Ini karena bicaranya ini contoh paling gampang. Itu pun seandainya saya bukan orang yang ahli sepak bola melihat kondisi seperti itu. Apakah Indonesia nggak mungkin menang? Ya mungkin. Tapi kemungkinannya mungkin ya ini hanya sekedar mungkin 5%. Artinya kemungkinan kecil. Artinya kalau 5% itu kemungkinan kecil untuk menang. Nah, suatu saat akan menang nggak? Bisa jadi, tapi nggak tahu kapan. Kalau trennya Indonesia sudah misalnya bisa mengalahkan Singapura, bisa mengalahkan Singapura, Thailand, kemudian beranjak bisa mengalahkan Jepang, beranjak lagi bisa mengalahkan kawasan-kawasan yang lebih luas. Nah, dari situ prediksinya mungkin akan berubah, petanya akan berubah. Nah, berubah ke arah mana? Ya bisa jadi mungkin suatu saat data statistik Brasil sudah mulai dikalahkan, sedangkan Indonesia mulai sering menang, misalnya gitulah. Dari situ ketika dipertemukan pada suatu laga tertentu bisa jadi menang. Nah, ini kalau tadi membandingkan antara Indonesia dan Brasil, lah ketika tim sepak bola Italia bersama dengan Brasil, lah ini baru akan lebih rumit karena mereka masing-masing memiliki statistik yang mungkin sering menang juga dan mereka cukup berimbang. Nah, kemudian kita bermain sebetulnya Italia itu pernah bermain dengan siapa saja, menang berapa kali, begitu juga dengan Brasil kalah berapa kali. Nah, itu akan lebih rumit dan kita butuh data. Data yang tertulis secara juga kuantitatif. Kuantitatif itu apa? Yang memang ada ukuran-ukuran, ada angkanya. Tapi kalau yang pertama tadi, Indonesia dan Brasil, lebih gampang ditebak. Tanpa data pun mungkin ya sudah kelihatan. Nah, tapi kalau sudah masuk tim sepak bola Italia dan Brasil, kita perlu data dari tahun ke tahun. Kita tabulasikan. Oke. Nah, ketika terjadi penyimpangan antara kenyataan dengan hasil prediksi atau perkiraan, itu sebetulnya itu disebut namanya kesalahan atau error. Jadi ketika terjadi penyimpangan antara fakta dengan prediksi atau ramalan, itu disebut error. Nah, proyeksi yang baik itu tentunya ketika kesalahan atau errornya kecil. Tadi sudah saya sampaikan, semakin bagus proyeksi, nanti kita memilih mana yang paling tepat, itu kita evaluasi errornya. Nah, walaupun nanti ada di belakang akan ada macam-macam jenis error gitu ya.
yang nilai errornya itu adalah paling kecil. Nah, itu artinya proyeksi itu paling cocok digunakan untuk melakukan uh, uh, teknik proyeksi kegiatan tersebut. Jadi proyeksi yang baik adalah proyeksi yang nilai kesalahannya atau errornya antara kenyataan dengan hasil prediksi adalah paling kecil atau yang kecil. Artinya apa? Kalau errornya besar sekali, itu sama aja sering salah prediksinya, gitu kan. Tadi kita kembali ke misalnya yang belakang ini masalah Indonesia dengan Brasil. Hampir pasti saya bisa nebak mesti tim Brasil menang. Nah, itu setiap Brasil menang, diprediksikan Brasil menang. Nah, kayak gini ternyata sesuai dengan prediksi. Nah, itu tingkat errornya rendah. Atau mungkin dulu pernah ada yang percaya dengan suatu hewan tertentu, entah itu gurita, entah itu kucing gitu ya. Nanti menang mana gitu kan, terus ditunggu gitu. Ternyata tepat, kucing yang ramal atau guritanya itu tepat. Terus ini akan ada pertandingan antara Portugal sama misalnya Brasil, mana-mana. Prediksinya tepat lagi milih bendera ini. Nah, itu artinya ya bisa jadi kalau dari sekian 99 kali pertandingan dan tempat terus ya, yang ke 100 orang masih menebak ya menang, ya nggak salah gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, teknik proyeksi bisnis itu pada dasarnya adalah suatu teknik untuk memperoleh gambaran informasi masa datang berdasarkan informasi atau pengalaman masa lampau. Jadi seperti ini ada masa lampau. Nah, kita itu sekarang di sini, kemudian kita memperkirakan. Sebetulnya kita nggak pernah tahu yang ke depan seperti apa. Nah, bedanya dengan peramal siapa? Peramal itu sebenarnya atas intuisinya sendiri, entah dia dari jin atau maunya sendiri. Gitu. Wong salah juga nggak apa-apa. Gitu. Tapi di sini menggunakan kaidah ilmiah di sini. Kaidahnya itu bisa ditunjukkan. Kalau peramal apakah bisa ditunjukkan? Nggak bisa. Mau pakai bola ajaib gitu juga, itu yang tahu dia, persepsinya dia. Nah, pernah sekali waktu saya termasuk waktu kecil itu gampang dibohongi sama orang yang ngeramal gitu bahwa bapak saya itu diguna-gunain, padahal itu dibohongi, diguna-gunain dengan dicemplungin darah sama silet gitu. Karena dia yang tahu dia sendiri tok. Seandainya pun dia berbohong ya nggak ada tahu. Makanya kalau penelitian itu sebaiknya tidak sendiri. Mesti kalau penelitian sendiri itu data dibikin gampang banget. Kalau namanya penelitian itu ya harus, atau penulis itu harus minimal 2. Di skripsi pun makanya ada pembimbing, karena apa? Ya walaupun supaya nanti ada kontrolnya. Jadi, nah, pengalaman tadi itu bisa secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif itu gimana? Kalau secara kuantitatif itu berdasarkan angka-angka. Berdasarkan angka. Bisa dihitung. Sedangkan kualitatif berdasarkan kalimat atau bukan berdasarkan kepala. Artinya ya seperti tadi sudah dijelaskan di depan, disampaikan di depan, bahwa di situ bisa jadi hanya berdasarkan ingatan bahwa itu bagus pada saat bulan ini naik tinggi, paling tinggi itu, tapi bisa jadi mereka nggak bisa menyampaikan angka sebenarnya. Nah, ini adalah suatu gambaran bagaimana atau kerangka berpikir bagaimana suatu teknik proyeksi penjualan itu di breakdown kepada proyeksi-proyeksi yang lain. Misalnya,
Suatu perusahaan itu pasti dituntut setiap tahunan dituntut untuk tumbuh. Dari tahun ke tahun itu diprediksikan untuk tumbuh ketika tidak ada kondisi tertentu. Nah, tentunya kalau ada kondisi tertentu seperti kayak COVID sekarang ini, proyeksi penjualannya itu mesti dikoreksi. Nah, pada bidang-bidang tertentu hari ada yang digenjot, misalnya mungkin di beberapa pertemuan bidang-bidang apa ya, bidang-bidang alat-alat kesehatan, bahan kesehatan, kemudian teknologi informasi, ICT, Information Communication Teknologi itu berkembang, proyeksinya harus ditambah. Biasanya 10%, bisa jadi 50%, 100%. Nah, teknologi yang kita pakai seperti Zoom ini naiknya bukan hanya 100%, bisa ribuan persen. Nah, karena dari aktivitas orang yang begitu banyak, berjuta-juta, bahkan bermiliar gitu, itu bergeser ke arah sini. Dan ini menggeser industri yang lain. Industri apa? Industri transportasi, industri hiburan, perhotelan, itu bergeser ke sini. Dari orang beraktivitas untuk melakukan seminar, meeting dari kota satu ke kota lain, negara satu ke negara lain, menjadi tidak ada sama sekali. Ataupun kalau ada jadi sangat kecil. Penurunannya bisa 90%. Artinya harus dikoreksi proyeksi penjualannya. Nah, kita bicara entah turun, entah naik, proyeksinya tentunya akan menurunkan atau di-breakdown kepada proyeksi kebutuhan bahan mentah. Ketika kita jualannya naik, pasti bahan mentahnya juga akan naik atau bahan bakunya. Ketika turun tentunya juga harus diturunkan. Buat apa beli banyak-banyak? Gitu kan. Termasuk belanja atau kebutuhan spesifikasi dari dan jumlah sumber daya manusianya. Ketika terjadi kenaikan, itu bisa jadi memang SDM-nya perlu tambahan. Tapi sebaliknya ketika terjadi penurunan, kalau hanya penurunan 10%, 20%, mungkin perusahaan belum mengambil kebijakan. Artinya dipertahankan SDM-nya untuk secara manusiawi bahwa kalau terjadi penurunan itu mungkin tahun itu belum dipangkas tenaga kerjanya. Tapi kalau sampai 90% penurunannya atau memang operasional perusahaan dihentikan, ya terus ngapain? Ini beban operasionalnya, maka harus dipangkas. Nah, kemarin saya jalan-jalan muter-muter di Baturadden. Itu salah satu hotel yang sangat besar, khususnya besar untuk ukuran Purwokerto. Di Baturadden ternyata malam itu tutup. Nah, jadi memang gelap gulita. Artinya dia, pimpinan mengambil langkah, ya menutup. Lah, yang lain bagaimana? Yang lain tentunya pasti terjadi penurunan yang sangat signifikan. Mungkin hanya sekedar bertahan karena nggak ada hal lain yang bisa dikerjakan di situ. Lampunya nyala, tapi mungkin hanya akan dapat biasanya dalam satu hari dapat tamu misalnya 100, bisa jadi hanya 10. Nah, karena penurunannya luar biasa. Nah, tentunya kemudian itu breakdown lagi akan mempengaruhi kebutuhan modal yang disediakan. Kalau naik, nggak masalah, pasti dibutuhkan modal. Ini masalahnya. Kalau turun, ya, jadi nggak butuh modal lagi. Butuh modalnya untuk bayar bunga bank. Nah, tapi kalau naik, justru ini masalahnya di sini. Karena kalau kebutuhan ini, ketika naik proyeksi penjualannya, bahan baku atau proyeksi modalnya, ya naik. Nah, itu juga masalah tersendiri bagi orang yang penyedia funding untuk biaya. Ya, proyeksi labanya tentunya berbeda lagi. Ketika naik penjualannya, tentunya proyeksinya adalah proyeksi laba. Sedangkan kalau ketika terjadi penurunan, bukan hanya laba yang bisa jadi kerugian. Nah, tentunya kerugiannya itu jangan terlalu tinggi. Nah, jangan terlalu tinggi kerugiannya. Kalau untung setinggi-tingginya, kalau rugi ya jangan tinggi-tinggi. Kalau perlu ya walaupun kecil untung gitu. Tapi kalaupun rugi jangan terlalu tinggi. Jangan terlalu besar. Oke. Nah, siapa saja yang akan menggunakan proyeksi bisnis ini?
Ada beberapa pihak yang tentunya akan menggunakan hasil dari proyeksi suatu bisnis. Yang pertama adalah manajer perusahaan. Kemudian, manajer perusahaan itu akan seperti tadi, misalnya proyeksi profit, proyeksi pertumbuhan perusahaan, maka baik itu dari tim internal atau eksternal, itu bisa melakukan suatu kajian mengenai proyeksi bisnis yang akan datang. Termasuk diantaranya juga mengundang bagaimana outlook ekonominya, outlook bisnisnya melalui orang luar. Kemudian juga para penanam modal atau investor. Termasuk sebetulnya di sini, kalau saya lompat itu di pemerintah itu kayak banyak kepentingan terhadap bahan alam Indonesia. Jadi beberapa negara maju, negara Eropa, Amerika, Singapura, Jepang itu mereka concern dengan bisnis yang lebih besar, termasuk mengamati cuaca yang ada di Indonesia. Mereka atas dasar proyeksi bisnis ini mereka akan mengamati cuaca. Sebenarnya cuaca itu kita mulai hujan lagi kapan, atau kemarauannya panjang atau pendek. Siklus tadi, musiman, seasonal tadi, mereka amati. Karena itu akan menentukan kebijakan strategis dari perusahaan. Nah, dalam penanaman modal, maka mereka seperti ini, saat ini jelas saham-saham berguguran bagi para investor saham. Nah, yang menarik berkebalikan dengan emas. Emas sekarang harganya cukup tinggi. Jadi ketika para penanam modal masa lalu melihat ada gejala kayak gini, ya mereka dapat keberuntungan yang sangat besar. Nah, kemudian para kreditor atau pemberi kredit, ya, pemberi kredit itu apakah ketika mereka mengeluarkan uang yang cukup besar bagi suatu institusi bisnis tertentu aman atau tidak, gitu kan? Pertumbuhannya, kalau nggak aman tentunya nggak bisa memberikan nilai yang mungkin terlalu tinggi bagi debitur. Kemudian juga bisa digunakan untuk karyawan, termasuk melihat wah perusahaan ini itu bagus enggak di masa yang akan datang. Misalnya ada perusahaan BUMN, misalnya saat ini adalah termasuk juga industri pertambangan itu sedang menurun. Artinya itu juga akan mempengaruhi sebetulnya kalau saya katakan termasuk mahasiswa. Mahasiswa periode ini juga memilih bisa jadi atas dasar bukan hanya sekedar peluang yang dulu bagus, tapi sekarang peluang yang sekarang. Mungkin orang-orang yang kesehatan ada rasa ketakutan tertular COVID. Kemudian orang yang dulunya misalnya industri pertambangan bagus, sekarang menjadi tidak. Industri transportasi yang kemarin-kemarin bagus, sekarang mungkin tidak lagi. Dan yang terakhir juga adalah pemerintah. Karena pemerintah juga perlu memproyeksi arah-arah kebijakan strategi yang perlu diambil untuk masa-masa yang akan datang. Pembagian proyeksi bisnis dilihat dari jangka waktu proyeksinya itu dibagi 3 secara umum. Berapa panjangnya sebenarnya tidak ada yang mendefinisikan pendek itu ukurannya berapa bulan gitu kan. Itu sebenarnya ada. Tapi secara umum bisa saya katakan kalau yang pendek itu misalnya kurang dari 3 bulan. Kemudian kalau yang menengah itu karena panjang pendeknya suatu proyeksi bisnis itu sangat tergantung besar kecilnya institusi. Kalau institusinya besar melibatkan negara ya pendek itu bisa jadi janda kurang dari 2 tahun itu bisa pendek. Menengahnya 2 sampai mungkin 5 tahun, nah panjangnya itu bisa sampai 25 tahun. Tapi bagi suatu perusahaan pendek bisa berarti mingguan atau bulanan. Menengah berarti bisa 1 tahun, 2 tahun, dan panjangnya bisa jadi 2 tahun ke atas. Atau 5 tahunan, kira-kira gitu. Jadi
nggak bisa dikatakan pendek itu bukan minggu, tapi misalnya suatu perusahaan jangka pendek itu menyangkut juga dengan bagian atau institusinya. Bagiannya apa? Bagian misalnya bicara bagian atau jadi semakin tinggi level, misalnya bicaranya level company, ya, perusahaan itu mesti bicaranya strategi. Dan itu menyangkut bicara panjang, bagaimana perusahaan ini akan dikembangkan ke arah negara mana gitu. Yang menengah itu adalah ya di middle manager, di middle management. Gitu. Kalau tadi di panjang itu di top management, di jangka menengah itu yang di middle itu bagaimana ya mengamankan kebijakan perusahaan. Misalnya tahun ini kebijakan perusahaan dinaikkan pertumbuhannya 20%, maka masing-masing divisi atau masing-masing departemen mengamankan bagaimana supaya mencapai strategi yang ditetapkan perusahaan itu tercapai di masing-masing divisinya. Nah, sekaligus menunjukkan itu adalah prestasi divisi atau prestasi departemen. Ketika pencapaiannya bagus, maka tidak ada yang perlu disalahkan, tidak perlu dituding-tuding. Nah, kemudian yang jangka pendek ini menyangkut kalau divisi ya lebih ke arah low management atau manajemen bawah, yang di mana misalnya hanya masalah kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak ya bisa dipenuhin, supaya bisa dipenuhin. Misalnya suatu proses produksi sudah ditetapkan dilakukan pada tanggal 25, ternyata tanggal 24 itu bahan baku salah satunya belum masuk. Atau sudah di tengah perjalanan, ternyata kekurangan, reject. Lah itu langkah-langkah yang memang harus diambil oleh manajer bawah, lini bawah untuk diselesaikan. Enggak perlu laporan direksi kekurangan gula gitu kan. Nah, itu harus diselesaikan di direksi akan berpikir bagaimana ekspansi perusahaan, kemudian pemodalan, kemudian mitra-mitranya, ekspor mau kemana, mestinya seperti itu. Berdasarkan penggunaannya, itu proyeksi internal, kemudian proyeksi eksternal. Maksudnya apa? Bisa jadi, misalnya saya adalah pimpinan dari suatu lembaga atau konsultan pengkajian, lembaga penelitian pengkajian. Saya mengerjakan pekerjaan proyeksi ini bisa untuk dirinya sendiri, perusahaan sendiri, internal maupun ke eksternal. Internal artinya apa? Untuk melihat pertumbuhan perusahaannya sendiri, gitu kan. Tapi di satu sisi juga bisa diminta jasanya untuk mengerjakan pekerjaannya instansi lain. Misal, suatu lembaga survei atau konsultan dalam bidang politik, pemilu. Internal dia bisa, kita nanti, dia bisa memprediksikan untuk internal kita nanti akan dapat job-job di daerah mana saja karena yang melakukan pilkada di mana saja, gitu. Itu kita nanti kita akan mendapatkan share sekitar 20%. Nah, misalnya yang seluruh Indonesia melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 itu ada misalnya 1.200. Nah, karena ada lembaga yang sama seperti itu, ada misalnya 20, maka kita bisa memenangkan share 20%, maka pertumbuhannya sekian. Nah, dari penjualan itu atau ini jasa, maka kita kekurangan orang. Nah, itu mulai bisa diprediksikan. Nah, setelah itu mereka juga bisa memproyeksikan menjadi konsultannya pihak lain yang memang berkompetisi untuk maju pilkada. Mereka memproyeksikan menang mana, gitu ya. Menang mana, gitu. Jadi terus tindakan apa yang harus diambil supaya memenangkan itu. Itu artinya perbedaan penggunaan antara internal dan eksternal. Nah, proyeksi bisnis juga sering dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Sifatnya apa? Ada sifat kuantitatif, tadi sudah disebut, dan sifat kualitatif. Nah,
Namun demikian prakteknya hampir selalu kita menggunakan dua-duanya bisa bersamaan. Artinya mesti setiap kuantitatif pun kadang dibumbuin, dilengkapi dengan kualitatifnya untuk sebagai justifikasi penguat. Kualitatif semua kayak gitu juga rasanya hanya menarik dibaca, tapi tingkat kepercayaannya belum tentu tinggi, ya gitu. Tapi kalau hanya kuantitatif semua, gitu kan, tidak ada hal-hal lain juga. Ini angka-angka apa, gitu kan. Nah, untuk kuantitatif kita nanti akan bicara pemulusan. Juga akan dibahas di sini nanti metode smoothing atau pemulusan, bagaimana nilai-nilai yang terlalu ekstrim nanti dihaluskan. Ya. Kemudian yang kedua juga metode dekomposisi, diuraikan. Kemudian metode korelasi, regresinya, korelasinya, nanti di metode smoothing pemulusan itu adalah metode juga rata-rata sebetulnya, itu disebut seperti itu. Kemudian ada metode korelasi, kemudian ada metode regresi sederhana, ada regresi berganda, juga ada metode Arima-Bob-Jenkins. Itu kalau kuantitatif. Nah, kalau yang kualitatif itu metode Delphi untuk lebih metode Delphi itu adalah nanggap atau minta pendapat dari para ahli. Kemudian metode kurva pertumbuhan. Nah, sebenarnya kalau bicara metode kurva pertumbuhan itu ya agak bias juga, karena itu ada kurvanya pasti ada datanya, ada data kuantitatifnya gitu. Nggak ada kurva yang tiba-tiba bentuk kurva, pasti ada data gitu ya. Kalaupun itu nggak ada datanya, berarti hanya penggambaran dari opini para ahli. Kemudian yang berikutnya adalah metode pengembangan skenario. Jadi kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini bagaimana? Jadi modelnya seperti itu, kayak simulasi. Kemudian metode penelitian dasar dan juga ada metode fokus group melalui diskusi pendalaman. Diskusi pendalaman. Ya. Dan tentunya ketika kita sudah, nah ini bedanya, ketika kita sudah menyangkut pembuatan laporan, hampir pasti dikatakan nanti pasti campuran. Ya, pasti campuran. Jadi nanti perlu justifikasi. Kalau campuran nanti tentunya bisa kualitatif dulu, kemudian kuantitatif, atau sebaliknya. Boleh, bisa. Bisa kuantitatif dulu, kemudian dijustifikasi dengan kualitatif. Atau sebaliknya, kualitatif pendapatnya para ahli, terus dijustifikasi dengan data yang mendukung data sekunder yang ada. Nah, keterkaitan antara data dan proyeksi bisnis seperti ini. Jadi ada data, kemudian proses, jadi informasi atau proyeksi bisnis. Jadi bagi para peneliti ini adalah prosesornya. Prosesnya ngambil datanya, data bisa nanti berdasarkan kuantitatif dan data cara memperolehnya gitu. Cara memperolehnya data itu ada data primer sama sekunder. Kemudian kita proses. Kalau dari sifatnya tadi kan kuantitatif atau kualitatif, kita proses menghasilkan suatu informasi. Informasi untuk siapa? Untuk orang yang membutuhkan di depan tadi. Ada pemerintah, ada manajer, ada karyawan, ada apalagi tadi ya. Nah, ini ada penanam modal, kreditor, gitu ya. Oke, ini sudah bentar. Ini udah berapa menit ya? Jangan sampai nanti putus di tengah jalan. Udah berapa menit berjalan? Ya, kelihatan. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian kalau menurut skala pengukurannya, data itu ada 4. Nah, ini sudah sering dipelajari. Kita mengingat saja
ada data nominal, ya, data yang hanya memberikan nama atau nom, ya, atau kategori saja, misalnya laki-laki, perempuan, ya, gitu. Kemudian jauh, dekat, hanya kategori besar, kecil, kategori. Sedangkan kalau data ordinal itu data yang sudah dapat digunakan untuk menunjukkan peringkat. Akan tetapi jarak antar peringkatnya itu ya belum jelas, belum jelas. Cantik, sangat cantik. Kemudian sangat tidak cantik ya, dan sebagainya. Kemudian ada data interval. Nah, ini sudah ada pemeringkatan dan jarak antar tingkatan itu jelas. Tetapi skala ini belum memiliki nilai nol yang mutlak. Misalnya, data interval itu adalah contohnya misalnya suhu. Suhu. Nah, suhu itu sebenarnya ada angka nolnya, tapi angka nol itu bukan berarti tidak bersuhu. Bukan berarti tidak bersuhu. Karena suhu bisa minus. Jadi hanya menunjukkan jadi angka nolnya itu belum mutlak. Angka nol itu hanya menunjukkan interval. Yang menunjukkan bahwa kalau air pada suhu nol itu membeku. Itu hanya identitas. Tapi ada suhu yang lebih rendah. Minus 3 bukan berarti tidak bersuhu, gitu. Tetap bersuhu. Nah, beda kalau nanti data rasio. Data rasio itu nolnya itu ada nilai mutlak, misalnya apa, timbangan gitu, atau meteran. Kalau timbangannya nol berarti tidak memiliki berat. Timbangannya nol itu tidak memiliki berat. Beratnya minus, kan nggak ada berat minus. Jadi kalau 0,5 kilogram berarti beratnya setengah kilo. Kalau 1 gram, 1 kilogram ya beratnya 1 kilo. Tapi kalau beratnya minus 1, ini nggak ada. Berat minus 1 nggak ada, itu karena berat paling rendah itu ya 0. Ya, nggak 0. Kemudian kevakuman. Vakum itu ya 0. Nah, kalau mulai bertekanan sedikit itu berapa milimeter Hg? Misalnya 10 milimeter Hg. Sampai misalnya kalau kita bicara di ruang sampai ini menjadi 760 milimeter Hg, itu artinya 1 atmosfer. Atau kita berada pada ketinggian 0 mdpl meter di atas permukaan laut. Nah, ini jadi perbedaan-perbedaan jenis data. Data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, seringkali tentunya dalam proyeksi bisnis kalau kuantitatif sudah banyak mengenal data rasio maupun interval. Nah, kemudian berdasarkan sumbernya itu data itu ada 2, data internal dan data eksternal. Itu menurut saya. Termasuk penggunaannya. Kalau tadi penggunaannya juga internal dan eksternal, artinya digunakan untuk sendiri atau untuk orang lain. Sedangkan kalau data menurut sumbernya itu kita ngambil dari internal yang memiliki suatu organisasi perusahaan itu sendiri atau dari luar, misalnya data ekspor gula. Lah yang meneliti itu adalah suatu unit manufaktur pengekspor gula. Dia bisa melihat dirinya itu mengekspor berapa banyak gula yang dia ekspor. Misalnya total seluruh Indonesia mengekspor sejumlah 1.000 ton gula ke seluruh dunia. Nah, data internal ternyata perusahaan yang namanya Raja Manis misalnya gitu, nama perusahaan misalnya Raja Manis itu memiliki produksi
dari 1.000 ton itu mampu memproduksi dan mengekspor misalnya 100 ton. Artinya secara dari internal itu dia bisa meraih 10%. Lah yang 90% kan dia nggak produksi, nggak tahu, maka dia bisa mengumpulkan dari organisasi lain, baik itu jasa ataupun data yang tersedia, misalnya di BPS, data ekspor impor, seperti itu dicari. Ini menyangkut sumbernya, jadi bisa dari dalam atau bisa dari luar. Kemudian kalau menurut cara memperolehnya, itu adalah data primer atau data sekunder. Data primer itu yang gimana? Yang dikumpulkan saat itu pada saat dibutuhkan langsung kepada sumber pertama. Caranya seperti apa? Kalau caranya memperolehnya, ini agak nyebrang sedikit, walaupun tidak ada kaitan, ada kaitannya sedikit karena proyeksi itu tekniknya seperti apa gitu ya. Kita bahas, misalnya kalau primer itu dengan cara bisa wawancara, kuesioner, focus group discussion, kuesioner juga bisa yang tertutup atau terbuka. Nah, itu kalau dengan cara primer atau mungkin interview ya wawancara. Atau maksudnya observasi. Kita melihat langsung pada sumbernya, pada kejadian sesungguhnya. Melihat langsung. Jadi observasi, kuesioner, kemudian apa itu? Observasi, kuesioner, interview, fokus group. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian kalau data sekunder itu diperoleh dari suatu data yang sudah diterbitkan oleh suatu institusi sebelumnya atau pengolahnya. Jadi memang sudah ada, ambil dari sumber-sumber literatur atau jurnal atau buku-buku yang atau dari entah pemerintah, entah dari publisher, ya bisa diambil dari situ untuk melengkapi data-data. Nah, misalnya data keuangan BI, data keuangan suatu bank tertentu, data laporan keuangan itu bisa diambil. Atau dari cara yang dari bidang yang berbeda, kita bisa juga mengambil. Nah, data menurut waktu pengumpulannya itu ada dua juga, yaitu data cross section. Ini jadi pengambilan ini tidak terlepas dengan metode penelitian. Jadi di penelitian itu juga menggunakan bisa data cross section maupun time series. Cross section itu bagaimana? Cross section itu adalah data dari satu waktu tertentu pada beberapa objek yang menggambarkan keadaan. Jadi waktunya satu, misalnya bulan tahun 2020, tapi yang diambil organisasinya banyak. Misalnya pabrik jamu, misalnya, atau mungkin negara penghasil timah atau negara penghasil ikan, gitu. Di perbandingan antara negara-negara penghasil ikan di Asia, misalnya gitu. Diambil dalam waktu, jangan Indonesia diambil Januari, terus kemudian Thailand diambil Maret, ya itu kan nggak bisa dibandingin. Kalau dibandingin ya year to year, ya, itu artinya dalam satu tahun dengan tahun yang sama, itu perbandingannya. Kemudian data yang kedua adalah data time series, yaitu ya, bedanya apa dengan cross section? Kalau cross section tadi satu waktu objeknya yang banyak, tapi kalau ini kebalikannya, waktu ke waktu pada suatu objek tertentu atau satu objek tertentu yang menggambarkan suatu keadaan. Jadi kalau cross section itu satu waktu objeknya banyak, sedangkan time series itu atau deretan waktu itu waktunya banyak, misalnya dari 2010, 2011, 2012 gitu. Tapi yang diambil perusahaannya satu, jangan ganti-ganti. 2011 diambil perusahaan A, 2012 perusahaan B, ya nggak bisa dibandingin. Nggak bisa diramal, ramal melompat-lompat. Misalnya perolehan jeruk santang di ekspor perusahaan santang tahun 2011 itu
Thailand yang dilihat, 2012 Cina yang dilihat akhirnya sekian, 2013 Indonesia, ya nggak bisa dibandingin, waktunya beda. Nah, tapi kalau waktunya sama, perusahaannya beda atau negaranya beda, bisa. Atau sebaliknya, di Indonesia tapi dari waktu ke waktu nanti trennya menurun atau menaik, ya, gitu. Itu data menurut waktu. Nah, sebentar, saya keluar dulu sebentar, apakah waktunya sudah habis atau belum ini? Nggak bisa lihat. Mungkin habis ini. Habis nanti. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini misalnya, nah ini contoh cross section dan time series. Misalnya sebelah kiri itu adalah cross section. Jadi waktunya sama, waktunya sama. Ini misalnya tahun 2010. Nah, membandingkan antara beberapa perusahaan penghasil jamu. Nah, misalnya jamu seger burger itu biaya promosinya ini membandingkan antara biaya promosi dan nilai penjualan. Nanti bisa dihitung selisihnya. Sebenarnya yang paling efektif mana? Misalnya biaya promosi jamu seger burger itu 2,7 juta, penjualannya itu promosinya 2,7 juta, penjualannya 320 juta. Jamu seger waras misalnya itu 2,4 juta, tapi perolehan penjualannya 250. Nah, ini sebetulnya secara sekilas menunjukkan semakin tinggi biaya promosi, kita lihat data sekilas saja, belum harusnya dibuktikan lewat grafis ya. Semakin tinggi biaya promosi ternyata penjualannya juga semakin besar. Maksudnya gitu. Jamu Selamat misalnya itu 2,1 juta, perolehannya 215 juta. Gitu. Kemudian di tim series ini, nah kalau ini tim series menunjukkan satu perusahaan. Ini diambil yang dari jamu seger buger. Nah, ini jamu Trengginas, jamu Bergas, Sugeng itu ya pembahasannya berbeda. Nanti kalau ya harus dilihat dari tahun dia sendiri, dari tim seriesnya itu dari tahun 2000 sampai 2006. Ya, 2000 ini salah ketik nih. Ini 2001, 2002, 2003, 2004, 2006. Ini secara tidak, nah ini sifatnya apa ya? Ya naik turun lah, waktu tidak, tapi cenderung turun ini penjualannya. Jadi naik turun, nggak jelas trennya. Ya. Oke, kayaknya waktunya habis. Mungkin saya cukupkan sekian dulu. Nanti pada pertemuan mendatang kita akan membahas mengenai data polanya, tren dan sebagainya. Ya. Nah, ini untuk pembahasan mendatang saja. Untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Silahkan nanti teman-teman untuk mengakses dan mempelajari setelah tanya jawabnya nanti di WA Group. Ya, boleh pakai voice note maupun lewat tulisan. Jadi silahkan nanti kita diskusi di WA Group untuk membahas lebih lanjut. Jika ada yang kurang jelas ya silahkan nanti ditanyakan di situ. Nanti kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.